Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wahyu Trisamukti. On this session, I will present the material of customer and market. Nah, jadi apa sih tujuan pembelajaran dari customer and market pada kesempatan kali ini? Nah, jadi itu memahami konsep dasar customer dan market dalam konteks technopreneurship mampu mengidentifikasi siapa pelanggan utama dan segmen pasar apa yang paling potensial. Selanjutnya itu ada menyadari pentingnya memahami perilaku pelanggan sebelum menciptakan sebuah produk berbasis teknologi. Yang terakhir itu ada kita menjelaskan konsep produk market fit sebagai kunci dari keberhasilan suatu startup teknologi yang kita jalankan. Nah, mengapa customer and market ini penting dalam technopreneurship? Nah, jadi di dalam dunia technopreneurship banyak orang berfokus pada teknologi dan inovasi, tetapi sering melupakan siapa yang akan menjadi target pasarnya sendiri. Nah, padahal inovasi ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada pelanggan yang mau menggunakan apa yang telah kita buat atau produk yang kita buat. Nah, berdasarkan data dari CB Insights tahun 2024, sekitar 35% startup gagal karena no market need, yaitu artinya produk yang mereka produksi atau mereka bikin itu tidak mempunyai pasar atau pelanggan yang benar-benar membutuhkan produknya. Contohnya tuh seperti bayangkan jika kita memiliki sebuah aplikasi pengingat minum, nah dengan sensor canggih, tetapi ternyata banyak orang nih yang cukup puas dengan pengingat HP yang dimilikinya. Nah, artinya tuh jadi kita harus membuat solusi nih untuk masalah yang tidak nyata tersebut. Nah, jadi di dalam technopreneurship ini don't start with technology, start with people. Selanjutnya konsep customer. Jadi customer itu sendiri adalah orang atau organisasi yang sedang mengalami masalah tertentu. Nah, selanjutnya kita mencari solusi nih untuk memecahkan masalah itu dan bersedia, maka customer itu bersedia nih membayar atau menggunakan produk yang kita buat sebagai solusi. Nah, dalam technopreneurship, memahami pelanggan berarti kita memahami siapa mereka dan bagaimana mereka berpikir dan apa yang mereka butuhkan. Jenis-jenis customer. Yang pertama tuh ada end customer, yaitu tuh orang yang benar-benar memakai produk yang sedang kita produksi atau kita bikin. Yang kedua tuh ada buyer, pembeli. Nah, jadi pembeli ini adalah pihak yang membayar tetapi tidak selalu menggunakan produknya. Nah, yang ketiganya atau yang terakhir ada decision maker atau pihak yang membuat keputusan pembelian dalam suatu produk kita. Nah, pertanyaan penting nih untuk memahami pelanggan yang pertama tuh siapa yang paling membutuhkan solusi dari apa yang kita ciptakan atau kita buat. Selanjutnya tuh masalah apa nih yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada seberapa serius masalah itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya tuh kita menciptakan apa solusi nih yang mungkin mereka gunakan untuk saat ini. Yang terakhir tuh bagaimana teknologi bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik dan lebih mudah. Tujuan entrepreneurship sendiri yaitu adalah membuat solusi yang relevan dengan kehidupan nyata dari target pasar kita atau pelanggan. Yang ketiga tuh ada konsep market. Jadi market sendiri itu adalah sekelompok orang atau organisasi dengan kebutuhan yang sama dan mau membayar atas solusi apa yang telah kita berikan kepada mereka. Jadi pasar bukan sekedar tempat transaksi, tetapi arena di mana kebutuhan, nilai dan inovasi ini bertemu menjadi satu. Nah, jenis-jenis pasarnya sendiri itu ada yang pertama tuh mass market. Jadi mass market ini produk itu digunakan oleh banyak orang tanpa segmentasi spesifik. Contohnya tuh seperti smartphone, media sosial dan lain-lain.
Selanjutnya tuh ada niche market. Niche market ini sendiri tuh fokus pada kelompok kecil dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka hadapi. Contohnya tuh seperti aplikasi dokter gigi, software bengkel, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada segmented market. Nah, segmented market ini sendiri adalah pasar dibagi berdasarkan karakteristik seperti usia, gaya hidup, dan pendapatan yang mereka dapatkan. Contohnya tuh seperti aplikasi-aplikasi investasi yang dapat digunakan atau terkhusus untuk para gensi-gensi untuk saat ini. Yang terakhir tuh ada multi-site market, yaitu adalah market yang menghubungkan eh, kedua belah pihak yang saling bergantungan. Contohnya sendiri yang nyata itu seperti aplikasi Gojek, dia menghubungkan antara pengguna dan driver sendiri. Selanjutnya tuh seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Analisis pasar juga mencakup seperti market size. Ini seberapa besar nih calon pengguna atau calon pelanggan yang akan kita untuk produk kita ini dapat digunakan. Selanjutnya tuh ada market growth. Apakah pasar ini nih sedang tumbuh atau sedang menurun? Yang ketiga tuh ada market trend. Nah, jadi market trend sendiri ini adalah perubahan perilaku, teknologi, atau gaya hidup yang sedang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Yang terakhir tuh ada kompetitor analis. Nah, jadi kita tuh menganalisis siapa pesaing dan apa keunggulan mereka. Jadi kita mengetahui apa yang perlu kita tingkatkan dan kita berikan lebih sebagai keunggulan pada produk kita. Nah, pasar ini yang tumbuh cepat bisa menjadi peluang emas, tetapi juga kompetitif bagi produk kita. Sedangkan pasar yang kecil bisa lebih cocok untuk inovasi baru dan lebih unik. Customer validation and product market fit. Nah, jadi salah satu prinsip technopreneurship sendiri adalah validate before you build. Nah, sebelum membuat produk besar, uji dulu apakah pelanggan ini benar-benar mau dan butuh terhadap produk kita yang kita ciptakan atau kita buat. Nah, tahapan validasi sendiri pelanggan ini yang pertama tuh ada problem validation. Yang pertama itu ada kita memastikan ya apa benar-benar ada dan cukup penting produk yang kita bikin ini. Jadi emang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah solution validation. Ini sendiri uji apakah solusi yang kamu tawarkan itu relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga tuh ada market validation. Jadi market validation ini adalah pastikan pasarnya tuh cukup besar nih untuk produk kita terus tumbuh dan berkembang dengan seiring waktu berjalan dan tetap bersaing di pasar. Nah, yang terakhir itu ada customer feedback. Jadi kita tuh mendengarkan pengalaman pengguna awal seperti kita tester dari customer apa yang mereka butuhkan, kelebihan dan kekurangan dari produk kita itu sendiri. Product market fit ini adalah kondisi ketika produk kamu itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pasar dengan ditanda-tandai seperti pengguna terus menggunakan produk, penjualan meningkat dari rekomendasi pengguna lain, feedback positif, dan permintaan terus bertambah. Studi kasus nyatanya tuh seperti ruang guru. Contohnya ruang guru nih. Masalah pelanggan tuh adalah sulitnya menemukan bimbingan belajar yang fleksibel dan terjangkau. Nah, jadi pihak ruang guru, pencipta aplikasi ruang guru ini memberikan solusi dengan membuat platform belajar online dengan fitur yang interaktif dan lengkap. Nah, pasarnya sendiri itu adalah pelajar-pelajar di Indonesia dengan akses internet meningkat dengan pesat. Nah, produk-produk market fit. Nah, jadi produk market fit sendiri ini tercapai karena sesuai dengan tren digitalisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya tuh customer ini adalah pusat inovasi
Sedangkan market sendiri adalah wadah untuk menguji nilai produk. Nah, product market fit adalah tujuan awal dari startup yang kita bikin. Mungkin cukup segitu presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan yang lain, saya mohon maaf. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih.